Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holis Masudin Lami, Prodi Administrasi Bisnis, NIM 05418013, UPBJD. Saya berasal dari UPBJD Bandung. Terima kasih atas pertanyaan dari tutor dan kepada rekan mahasiswa. Mohon izinkan saya untuk menjawab tugas 3 tersebut dari modul logika. Soal dari Bu Tutor, talent pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan talent tersebut, sertakan juga contohnya. Talent merupakan komponen fundamental dalam logika yang berfungsi sebagai ekspresi verbal dari konsep atau ide. Pemahaman terhadap jenis-jenis talent penting untuk menyusun proposisi. 3 klasifikasi utama talent akan dijelaskan secara mendalam. Talent berdasarkan hakikatnya, referen talent berdasarkan kualitas, dan talent berdasarkan ketepatan arti. Talent berdasarkan hakikat, real, abstrak, dan kosong. Talent konkret. Talent konkret merujuk pada objek atau entitas yang memiliki eksistensi fisik dan dapat diindera secara langsung. Contohnya, meja atau pohon merujuk pada benda nyata yang dapat dilihat, disentuh, atau diukir. Talent abstrak. Talent abstrak mereferensikan konsep yang tidak memiliki wujud fisik dan hanya dapat dipahami melalui pikiran. Contohnya, keadilan atau kebahagiaan tidak dapat diukur secara langsung tetapi memerlukan interpretasi konseptual. Talent kosong. Talent kosong merujuk pada entitas yang tidak memiliki referen aktual dalam realitas tetapi tetap memiliki makna dalam konteks imajinasi atau kepercayaan. Contohnya, peri atau malaikat termasuk dalam kategori ini. Talent berdasarkan kuantitas, singular, partikular, universal, dan kolektif. Talent singular mengacu pada satu individu atau objek tertentu secara eksklusif. Contohnya, Presiden Jokowi atau Prabowo, atau buku ini merujuk pada entitas unik yang tidak dapat digantikan. Talent partikular menunjukkan sebagian dari keseluruhan tanpa mencakup seluruh anggota kelompok. Contohnya, beberapa mahasiswa atau sebagian manusia. Mendedikasikan kuantitas yang tidak lengkap. Simpulan, klasifikasi talent berdasarkan hakikat, referen kuantitas, dan ketepatan arti memberikan kerangka analisis untuk memahami kompleksitas bahasa dalam logika. Talent konkret, abstrak, dan kosong membedakan antara realitas fisik dan konseptual. Kategoriasi berdasarkan kualitas memungkinkan presisi dalam generasi sementara. Talent fungsional dan analog mengklasifikasi tingkat ambiguitas semantik, pemahaman mendalam terhadap jenis-jenis. Talent ini tidak hanya memperkaya kemampuan logika tetapi juga meningkatkan ketepatan komunikasi ilmiah maupun sehari-hari. Kemampuan berpikir kritis dan menghindari penalaran yang keliru. Untuk soal yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesaat pikir logika fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logikal fallacy? Saya akan menjawab pertanyaan dari tutor. Izinkan saya kepada rekan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan dari tutor. Logika fallacy dapat bersifat formal,
kesalahan dalam struktur logika, atau informal, kesalahan dalam isi atau konteks argumen. Logical fallacy seringkali muncul dalam debat, diskusi, atau penulisan persuasi, baik secara sengaja untuk manipulasi maupun tidak sengaja. Karena kurangnya pemahaman logika, memahami jenis-jenis sesaat pikiran penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan menghindari penalaran yang keliru. Nomor 1, ad hominem, menyerang pribadi. Penjelasan menyerang karakter, motif, atau atribut pribadi. Seseorang ahli membantah argumennya. Contoh, kamu tidak bisa mempercayai pendapat Budi tentang perubahan iklim karena dia bukan ilmuwan. Padahal argumen Budi mungkin berdasarkan data ilmiah yang valid. Analisis menyerang kualifikasi Budi tidak relevan jika tidak argumennya logis dan didukung bukti. Nomor 2, false dikotomi palsu. Penjelasan menyajikan hanya dua pilihan ekstrim sebagai satu-satunya kemungkinan, padahal ada opsi lain. Contoh, kamu harus mendukung kebijakan ini atau kamu tidak peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Analisis Anda, kemungkinan seseorang tidak mendukung kebijakan tertentu, tetapi tetap peduli dengan cara lain. 3. Hasty generation, terburu-buru. Penjelasan membuat kesimpulan umum berdasarkan sampel yang terlalu kecil atau tidak representatif. Contoh, saya bertemu dua orang dari kota Subang yang tidak ramah, jadi semua orang dari kota Subang pasti tidak ramah. Analisis, dua orang bukan sampel yang cukup untuk menggambarkan seluruh populasi. Nomor 4, post hoc ergo propter hoc. Setelah ini maka karena ini. Penjelasan mengapa bahwa karena sesuatu peristiwa terjadi setelah peristiwa lain, maka peristiwa pertama adalah penyebabnya. Contoh, saya memakai kaos kaki merah. Kalau tim saya menang, kaos kaki membawa keberuntungan. Analisis, tidak ada bukti kausal atau kaos kaki dan kemenangan. Cara menghindari logical fallacy. Untuk menghindari sesat pikir, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diterapkan. Nomor 1, periksa struktur argumen. Pastikan premisi mendukung kesimpulan secara logis. Gunakan silogisme atau prinsip logika dasar untuk memeriksa validasi. Contoh, premis 1, semua manusia fana. Premis 2, Sosrates adalah manusia. Kesimpulan Sosfana valid. Nomor 2, gunakan bukti yang relevan dan cukup. Hindari generalisasi dari sampel kecil atau bukti yang tidak efektif. Selalu cari data yang kredibel dan objektif.
Nomor 3, hindari emosi berlebihan. Emosi dapat menguburkan penalaran, fokus dan fakta dan logika, bukan serangan pribadi atau rayuan emosional. Terima kasih. Itulah jawaban dari saya, Polis Masrudin Lamis. Terima kasih. Untuk referensi nomor 1, saya referensi sebagian dari modul ini, logika. Untuk kodenya isi 4211. Dari halamannya, halaman 2.16 sampai 2.19. Bisa kalian cari ya teman-teman. Untuk dokumentasi pendukung, saya melihat dari sosial media seperti YouTube. Saya sertakan linknya di kolom bawah ya teman-teman, komentar di bawah. Terima kasih yang udah menonton. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Mohon maaf jika perkataan saya agak kaku. Saya baru pertama kalinya merekam video diri saya sendiri. Terima kasih untuk rekan mahasiswa. Terima kasih untuk dosen. Terima kasih banyak telah mendidik saya di seperti ini ya. Terima kasih. Saya Polis Masrudin Lamis. Saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.